Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, setelah 8 tahun, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkap identitas 3 buron. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuak, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkap identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun bak hilang di telan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar, Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 terpidana yang tengah menjalani hukuman. Menurut Robianto, ke-7 terpidana telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan ulang. Kirim surat ke kami. Ya, mohon pinjam tahanan untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah bikin surat, ya kami mempertimbangkan dan kami izinkan surat itu. Kami balas dan sudah dibawa juga orang. Tanggal 20, betul tanggal 20 sorenya langsung dibawa oleh Polda ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, dari 11 tersangka, hanya 7 yang divonis seumur hidup. Sementara 1 orang yang masih di bawah umur, Saka Tatal, mendapat hukuman 8 tahun penjara, telah bebas tahun 2020 lalu, dan mengungkap sejumlah perlakuan tak manusiawi yang ia terima saat proses hukum berlangsung. Saka bahkan menyebut ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahwasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepayanya itu normal biasa kayak dulu lagi. Bahwa saya sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga kok dari oknum-oknum polisi waktu itu. Akhirnya terpaksa mengakui. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Masyarakat kini menanti gerak cepat polisi untuk melanjutkan kasus yang belum tuntas ini. Agar ketiga buron yakni Peggy atau Perong, Dani, dan Andi tak hanya berakhir sebagai deretan pelaku tanpa identitas yang lolos dari jeratan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Selamat malam, Prof. Malam, Antia, apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi yang juga dipertanyakan oleh warga saat ini adalah seberapa seriusnya sebenarnya kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berlangsung selama 8 tahun ya, Prof. ya. Kalau kita lihat, ini sudah ada upaya dari Polda Jawa Barat untuk membuka kembali kasus ini. Pertanyaan saya adalah, pemeriksaan 7 terpidana ini karena memang untuk mengungkap 3 orang yang masih buron, atau karena ada temuan baru, ada fakta baru, sehingga kemungkinan penetapan 8 orang, 1 sudah menjalani hukuman hingga bebas, ini ternyata ada kejanggalan. Ya, kalau melihat kasusnya sebenarnya kan ini sesuatu yang tidak terlalu rumit ya, dengan berbagai keahlian, keterampilan penyidikan dari teman-teman di Polri ya, Polres maupun Polda. Jadi memang kalau ini kemudian dibuka kembali, saya nyebutnya dibuka kembali kenapa? Karena ada yang kemudian kejanggalan yang dianggap mencederai perasaan atau keadilan publik ya. Misalnya korban dan juga yang tahanan yang kemudian di bawah umur. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, karena kemudian terjadi ketidakpuasan di mereka ini, maka ada liar kan sekarang nih. Dianggap ada elit-elit politik lokal yang terlibat, dan juga bahkan kemudian oknum-oknum yang dianggap punya hubungan dengan di internal polisi sendiri. Ini yang saya kira perlu diluruskan. Dan yang ketiga baru kita penegakan hukumnya. Kalau memang ada terlibat di dalamnya hal yang terjadi di awal, saya kira yang ketiga itu diproses, dicari, digali apakah memang ada dugaan publik bahwa ada yang disembunyikan karena melibatkan elit politik lokal dan atau oknum petinggi lokal, yang polisi lokal ya, yang dianggap punya kontribusi terkait dengan rekayasa kasus ini. Kalau itu dianggap sebagai rekayasa, nah kemudian kita penegakan hukum. Nah, artinya memang polisi nggak bisa lagi main-main berkaitan dengan kasus ini. Karena apa? Karena Anda melihat bahwa memang ada ketidakseriusan dalam penanganan kasus ini? Kalau ngelihat dari 11 kemudian yang ditahan hanya 8 ya,
7 kemudian di namanya hukuman seumur hidup, satu di hukum 8 tahun. Saya kira ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak clear di situ. Harusnya kalau ngelihat dari proses BAP dan sebagainya, harusnya ya sekali lagi yang 3 itu dikejar juga. Karena apa? Karena misalnya yang 3 itu jangan-jangan ada mastermind di situ. Ada yang memang justru kepala yang dianggap punya kontribusi yang besar dianggap dibanding yang lain. Apalagi misalnya apalagi ke-8 terpidana ini kemudian mengaku mereka sebenarnya tidak terlibat dalam pembunuhan. Persis itu yang kemudian pengakuan itu kan menjadi penting. Kenapa? Karena kuncinya ada di 3 orang ini. Supaya kemudian dia clear, saya kira momentum buat Pak Sigit ya, Pak Kapolri, untuk kembali kemudian bertindak tegas terkait dengan tata kelola penanganan kasus yang sifatnya kemudian melibatkan elit politik atau elit lokal dan atau kemudian internal di polisi sendiri. Karena saya kira ini momentum baik. Kenapa? Karena kemarin misalnya Pak Sigit mampu misalnya menyelesaikan kasus Sambo. Kemudian ada Pak Teddy Minahasa. Hari ini mungkin skupnya tidak terlalu besar, tapi ini ternyata ada dugaan publik ada keterlibatan tertinggi dari internal Polri yang saya kira perlu juga dibuktikan. Saya berharap tidak ya, tapi kalau kemudian ini tidak disegar perlu dikelirkan ya artinya ya. Akan liar kemana-mana, betul Mbak. Oke. Ini kan memang karena sudah 8 tahun ya, artinya bola liarnya juga akhirnya kemana-mana karena sudah seakan-akan dibiarkan 8 tahun baru kembali diselesaikan karena ada desakan dari publik setelah viral begitu. Temuan baru seperti apa yang bisa membuat kasus ini terang benderang, Prof? Ya, yang pertama betul adalah 3 orang itu diambil dulu, diproses dulu, itu dicari, ditanya, karena memang yang 3 orang ini kunci bahwa apakah memang ada pihak lain yang terlibat atau ada upaya dari beberapa elit politik lokal ya misalnya kemudian menginginkan kasus ini tidak muncul. Yang kedua saya kira perlu juga ditanyakan Kapolres ketika kasus ini menjabat. Karena memang Kapolres kemudian Kasat Reskrim ya yang saya kira juga perlu kemudian dilihat lagi. Kan orangnya masih ada tuh terakhir teman-teman yang mantan Kapolres kemudian juga kemudian yang Kasat Reserse bisa kita masih belum pensiun kan, masih aktif di internal Polri. Jadi kalau itu memang memeriksa, menangani secara langsung mereka yang kemudian harus diperiksa kembali begitu ya? Persis karena itu bisa jadi kuncinya di mereka, berhenti di mereka. Kayaknya kasus Sambo itu kan berhentinya ternyata ada di lingkaran terdekat dari Pak Sambo kan. Nah bisa jadi misalnya karena ada yang melibatkan elit politik lokal dan atau oknum dari polisi itu berhenti di situ. Jadi kuncinya pertama memang memproses kembali 3 orang tadi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian yang pimpinan Polri ketika itu kasus itu terjadi itu dipanggil ulang kemudian diproses dihukum juga bukan dihukum disidik lagi. Jangan-jangan mungkin ada juga yang mereka terlibat atau maka tidak terlibat. Jadi kita clearkan dari awal. Nah yang ketiga misalnya bagaimana kemudian polisi juga bisa menegak menegakkan garis benang basah ya supaya orang-orang yang tadi disebutkan sebagai terlibat dan sebagai kemudian dituduh terlibat itu benar-benar bisa clear. Karena apa? Karena langkah polisi jauh lebih efektif. Karena begini Mbak, ini pengulangan ya. Saya kira pengulangan dan berulang berkali-kali. Setelah viral baru kemudian internal Polri merespon. Saya kira udah nggak perlu begitu lagi. Harus kemudian tetap mengambil inisiatif supaya kasusnya tidak kemana-mana begitu. Saya mau mengonfirmasi, jadi menurut Anda kecurigaan pertama kenapa ini berlangsung selama 8 tahun, kenapa 3 orang seakan dibiarkan tidak berhasil diungkap identitasnya, karena ada lingkaran terdekat di dalam internal kepolisian yang membuat atau menghambat proses pengungkapan ketiga buron ini? Yang pertama kan tadi yang saya bilang ada kedugaan keterlibatan elit politik lokal. Yang kedua ada mungkin juga keterlibatan internal Polri ya di dalam kasus ini. Apakah kemudian petinggi lokal, polisi lokal atau mungkin adalah polisi yang ada di level. Jadi kalau kita mau urut gini Mbak. Pertama membape ulang ataupun menanya kembali yang 7 orang itu. Bahkan 8 orang tadi ya. Dipanggil karena kan sudah dimintai orang. Yang kedua, dari situ muncul akan 3 nama. Nah, 3 nama itu perlu dipanggil juga. Nah, ya secara simultan saya kira petinggi Polri yang waktu kasus itu berlangsung dipanggil lagi, dicari juga, ditanyakan juga apakah kemudian prosesnya benar-benar terjadi normatif atau ada sesuatu yang kemudian dilompati ya atau tidak dilalui gitu loh. Nah ya baru yang keempat baru kita akan lihat apakah ada keterlibatan oknum-oknum yang lain.
Nah, artinya apa? Kuncinya sebenarnya oknum polisi itu adalah teman-teman yang kemudian dulu menjabat sebagai Kapolres dan Kasat Reserse di tahun itu. Kan sudah masih ada tuh beberapa saya kenal tuh yang Kapolres, bahkan bisa dipanggil juga, dan saya kira yang bersangkutan akan dengan ringan menjelaskan karena tidak melibatkan yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata ada lompatan proses yang dia tidak dilalui, saya kira ya harus ada penekanan terkait dengan tindak lanjut dari Polisi ini sendiri gitu. Terutama misalnya membersihkan Polri dari orang-orang yang dianggap tidak punya sense of belonging ya, terutama berkaitan soal penanganan kasus yang sifatnya tidak tuntas begitu, Mbak. Baik, keseriusan akan dinilai dari seberapa cepat dan sigap gitu ya kepolisian untuk mengungkap kasus ini, bukan semata-mata hanya karena desakan dari publik saja. Terima kasih Prof. Muradi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai selebgram yang mengkritik soal jalan rusak. Bupati Lampung Selatan pun menanggapi dengan menyebut bahwa jalan rusak juga merupakan tanggung jawab warga. Selengkapnya usai jeda. I want you, Shopee. I need you, Shopee. Rasa sayang yang terus menanti. Beli semua di Shopee, gratis ongkir.